yang kedua intrakurikuler, yang ketiga baru ekstrakurikuler. Yang ketiga caranya untuk mencapai itu adalah ekstrakurikuler. Semua kegiatan ekstrakurikuler harus didorong supaya bisa mencapai pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kalau budaya sekolah, intrakurikuler, ekstrakurikuler ternyata belum mampu memunculkan profil Pancasila di anak, maka dibuat kegiatan yang terakhir, namanya yang keempat, kegiatan penguatan pelajar, penguatan profil pelajar Pancasila. Sebentar, ini supaya lebih jelas, supaya duduk konsep aja. Aduh cik, Pak Zul Anwarnya kan enggak ada kawan di Kemenak membuka data. Mulai budaya sekolah, intrakurikuler, ekstrakurikuler belum mampu memunculkan profil Pancasila itu di dalam diri anak, maka dibuatlah yang keempat. Cara yang keempat itu adalah dengan melakukan penguatan. Ini kan penguatan. Kita lakukan penguatan. Tadi kan di intrakurikuler sudah, di ekstrakurikuler sudah kita ikutkan, di apa lagi tadi budaya sekolah sudah, ternyata belum muncul juga profil yang 6 ini. Maka kita lakukan penguatan melalui proyek profil Pancasila. Nah, ini yang mau kita kerjakan saat ini, melakukan penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, ini tadi yang sudah kita sampaikan, Bapak Ibu. Nah, ini profil Pancasila yang mau kita targetkan muncul di anak itu. Yang pertama, anak itu beriman, ya kan? Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang keenam, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Jadi ini yang mau kita munculkan di dalam diri anak. Ba'a caronyo, ampe caronyo. Yang pertama, budaya sekolah. Yang kedua, intrakurikuler. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Kalau juga belum muncul, maka harus dibuat yang keempat, namanya penguatan profil pelajar Pancasila di dalam diri anak. Masalahnya kita di madrasah harus nambah lagi kerjaan kita, memunculkan profil pelajar rahmatan lil alamin di dalam diri anak. Apa aja yang ditetapkan oleh pemerintah Kemenak, itu ada 10 P2RA yang harus muncul, mulai dari ta'adub, qudwah, muatanah, cinta tanah air, tawasud, jalan tengah, tawazun, i'tidal, musawah, surah, tasamuh, tatawur, itikad. Nah, ini harus muncul di dalam diri anak. Tadi sudah kita lakukan dengan budaya madrasah, intrakurikuler, ekstrakurikuler, ternyata belum muncul, maka harus kita buat profil atau proyek penguatan profil Pancasila dan pelajar rahmatan lil alam di dalam diri anak kita. Nah, kalau di dalam intrakurikuler dia ada muatan apa? Ini muatan kegiatan PBM, di di profil Pancasila juga harus ada proses PBM, gitu. Kalau di intrakurikuler itu ada SKB tentang capaian pembelajaran, di profil Pancasila ini juga ada nanti dimensi-dimensi yang harus dimunculkan berdasarkan SKB nomor 9 tahun 2022. Nah, inilah yang mau kita munculkan dengan cara membuat proyek. Jadi intinya gini, supaya paham. Profil Pancasila adalah target akhir. Bagaimana cara mencapainya? Ada P. Yang pertama melalui budaya sekolah. Yang kedua intrakurikuler. Yang ketiga ekstrakurikuler. Yang terakhir baru co-kurikuler. Co-kurikuler itu melalui penguatan proyek profil Pancasila. Nah, kenapa disebut co-kurikuler? Dia betulnya gini, Bu.
P2RA itu boleh beberapa cara. Yang pertama, bisa dilakukan secara bisa dijadikan dia intrakurikuler. Ya, dijadikan dia intrakurikuler. Kalau dijadikan dia intrakurikuler, berarti setiap minggu harus ada PBM, P5, P2RA. Setiap minggu harus ada. Ya, bisa dibuat dengan intrakurikuler. Atau bisa dibuat dengan ekstrakurikuler. Semua diinkludkan ke ekstra, dijadikan P5 P2RA ini sebagai ekstrakurikuler. Ya, berarti kalau ekstrakurikuler setiap minggu juga harus ada PBM. Yeah. Nah, sekarang kita di Mat-IC kita jadikan dia sebagai co-kurikuler. Co-kurikuler ini dia kita kasih waktu atau kita blok dia. Kita kasih waktu secara blok, kita blok waktu khusus untuk melakukan itu. Makanya kita blok kemarin ada 18 apa namanya? Kalau tidak salah di perhitungan kurikulum kita 20% kita ambil kemarin. Kalau kita hitung-hitung itu menjadi 18 kali pertemuan. Yang 18 kali pertemuan ini sama dengan 2 minggu. Makanya kita blok ada 2 minggu. Ketika kita melakukan sistem blok, berarti kita menjadikan P5 P2RA itu sebagai co-kurikuler. Sebetulnya bisa dijadikan P5 ini sebagai intrakurikuler. Berarti setiap minggu harus dikasih. Ini kan 18 hari. Berarti 18 hari yang mau kita sediakan untuk setiap semester 18 kali 18. Karena kita di IC ini berat, maka kita jadikan dia sistem blok dengan menjadikannya kurikuler. Paham ya Ustazah? Jadi ini cara terakhir untuk memunculkan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan Alamin di anak kita. Kalau tidak juga muncul, maka evaluasi ini yang sudah kemarin kita dievaluasi, kalau tidak muncul ini berarti sekolah kita itu bagian dari yang gagal dalam IKM. Makanya saya khawatir kita ini nanti pas akreditasi tidak ada pamer karya, ini bahaya nih. Kalau depan kita mau akreditasi. Makanya saya ngotot sama Pak, kami ambil waktu untuk rapat ini merancang modul ini untuk kita lakukan sampai nanti terakhir kita ada pamer karya. Karena salah satu item di sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka adalah adanya pamer karya. Bahkan nanti ada lagi guru berbagi. Kita belum ada komunitas guru berbagi. Kita belum ada komunitas guru berbagi praktek baik. Best practice. Best practice. Ya, kita belum ada komunitas itu. Nanti kita akan buat ke SK-nya. Jadi kita buat nanti jurnalnya seperti apa. Misalkan Umi mengajar dengan cara ini sehingga anak mudah paham. Umi ceritakan, nanti kita rekam, kita tulis atau kita buat YouTube-nya, kita posting di situ. Misalkan nanti ada yang mau wawancara Umi gimana supaya anak itu namanya berbagi praktek baik. Ini belum ada kita Umi. Saya khawatirkan itu adalah di waktu akreditasi. Akreditasi tidak mungkin yang seperti ini mendadak kita adakan. Makanya hari ini kita maksimalkan untuk kegiatan ini. Oke. Bapak Ibu, ini dia tadi, tidak usah lagi. Sekarang mendesain P5 P2RA. Langkah-langkahnya membentuk tim fasilitator. Sudah saya bentuk, sudah ada SK-nya ya. Tadi sudah dibagikan. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesatuan pendidikan kita. Kesiapan kita belum banyak guru yang paham tentang P5 P2RA. Kemudian merancang dimensi tema. Nanti setelah ini menyusun modul proyek, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Jadi kita sekarang Bapak Ibu baru di nomor 3. Sementara sekolah-sekolah yang saya latih malah sudah selesai pamer karya. Ya, Bapak Ibu, kita cepat aja. Jadi kita sekarang di sini. Kalau modul kalau pembentukan tim sudah ada SK-nya. Ustaz Dodi koordinator di kelas berapa? 10 yang kelas 11 siapa kemarin? Ahmad. Ini nanti Ahmad masih
Kemudian koordinator ini 2 ya? Ya di SK itu. Ya 2. 10. Jadi Ustaz Dodi ini sudah harus mulai bekerja keras. Kesampingkan dulu urusan pribadi, ini urusan madrasah. Kalau nanti madrasah kita gagal akreditasi, Ustaz Dodi bertanggung jawab secara penuh. Ustaz Dodi, kemudian guru-guru muda ini, Ustaz Rizky nanti untuk dari desain mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu, 10. puncaknya nanti pameran Biasa karya. tuh. Memang nanti untuk masalah pameran karya kita akan koordinasi atau kita akan bentuk tim bersama Ustaz Nanda dan teman-teman. Bapak Ibu, baru nanti setelah merancang dimensi, tema dan alokasi waktu proyek penguatan profil, baru kita susun modul proyek. Oke gini. Nak geser ke sekolah. Yang simpel-simpel aja, enggak yang ribet. Banyak beliau. Supaya cepat kita bisa kerja. Sila ada 6. Dimensi P2RA ada 10. Berarti ada 16 nanti yang mau kita rancang. Dimensi mana yang akan kita munculkan. Kemudian tema, dari dimensi nanti turun ke tema. Ya, temanya itu ada 8 untuk SMK, ada 6, ada 7 untuk SMA dan MA. Ya. Dari tema baru kita tentukan nanti topik. Ya, dari topik baru kita tentukan alokasi waktu. Alokasi waktu sudah kita tentukan kemarin, ada 2 minggu alokasi waktu. Sekarang yang belum kita tentukan adalah dimensi, tema dan alokasi waktu. Bapak Ibu, kira-kira dari 6 dimensi di profil Pancasila, 10 dimensi di pelajaran rahmatan lil alamin, yang mana yang mau kita munculkan untuk anak-anak kita di semester ini? Ya, dimensi dulu. Nanti dimensi, tema akan menyesuaikan dengan dimensi. Oke. Yang pertama beriman ya, itu mutlak. Oke. Tolong dicatat siapa tulisannya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, ibu-ibu bapak sepakat kreatif. Oke. Kreatif. Yang mana lagi? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Yang keempat. Muncul semua kayaknya. Yang mana? Ayolah buruan, biar cepat. Inovatif. Nada Ustaz. Gotong royong. Guru. Gotong royong. Oke. Cukup 4 dimensi yang mau kita munculkan. Bapak Ibu, saja. Ya, saya. Cukup 4. Jadi nanti semua penilaian P5, P2 anak itu diarahkan ke sini. Jadi ini sudah cukup 5. Nampak. Oke. Yang P2RA-nya. P2RA. Yang pertama yang mana kita munculkan? Kutwa. Ta'aduk, artinya berkeadaban. Adaban. Yang kedua kudwah, Kedua. kepemimpinan. Yang ketiga mumatonah, cinta tanah air. Yang keempat tawasud, jalan tengah. Yang keempat tawazun, seimbang. Yang kelima i'tidal, lurus. Musawah, kesetaraan. Syuro, musyawarah. Tasamuh, toleransi. Ya. Tatawur wa ibtikar itu berpikir kritis. Berkemajuan. Berpikir apa namanya? Dinamis kreatif. Apa Bang? Dinamis kreatif. Iya, dinamis dan kreatif. Yang mana kita ambil? Tolong dicatat ya Ustazah. Nanti jangan lupa lagi ulang-ulang ada pas modul BK apa tadi gitu. Nanti ini yang mau kita bawa ke modul.
Kita ambil dulu yang pertama tatawur. Ta'adud. Satu ta'adud. Yang kedua tatawur. Yang sekarang kita di apa? Di Kemenak itu toleransi ya, tasamuh. Sama. Kita ambil dulu nilai tasamuh. Yang keempat, minimal separohnya. Tawasud, jalan tengah. Moderat. Moderat. Tawasul ada. Suro atau Nah, Kedua lah, kedua. tawasul ada. kedua. Kedua lebih apa? Padan. Tarajua. Ya. Kedua. Kesadaran. Tarajua. Oke. Keren. Baik Bapak Ibu. Jadi sepakat ya, ada 4 dimensi di P5, ada 5 dimensi di P2RA. Dimensi di sini adalah beriman dan bertakwa kepada Allah, kreatif, benar kritis, gotong royong, ta'adud, tatawur, vertikal, tasamuh, tawasud dan kedua. Nah itu temanya. Apa namanya? Dimensi. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang tema. Nanti untuk menentukan tema kita harus sesuaikan dengan ini. Kira-kira ditetapkan oleh pemerintah melalui Juknis tema proyek penguatan profil Pancasila di MA itu adalah 7 untuk SMA, 8 untuk SMK atau MAK. Mulai dari hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, demokrasi, berrekayasa dan berteknologi, keurusan. Kira-kira dan ketentuannya setiap tahun kita wajib menyediakan 3 proyek dengan 3 tema berbeda. Ya. Untuk kelas 10. Nah, yang di kelas 11-nya 2 proyek dengan 2 tema berbeda di kelas 11. Yang guru kelas 10 nanti merancang 3 proyek, minimal 3 proyek dengan 3 tema berbeda. Dan di kelas 11 minimal 2 proyek dengan 2 tema berbeda. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya serahkan semuanya. Kemana tema apa yang akan kita angkatkan? Nah, sebagai panduan kita lihat dulu ini. Ini contoh proyek kemarin yang sempat ada beberapa yang saya masukkan, yang saya bimbing di tempat lain. Misalkan ini tema bangunlah jiwanya, ya, bangunlah jiwa dan raganya. Topik atau bentuk kegiatannya, si guru ini, teman-teman guru itu merancang proyek untuk membuat senam kreasi. Ya, itu ini contoh proyek di tempat lain ya. Atau hidup berkelanjutan, aksi dan kampanye penyelamatan iklim, Bhinneka Tunggal Ika, pegelaran seni dan drama. Nanti saya berharap karena kita akan pamer karya, setidaknya ada itu 1, Fernanda dan Sabaski, misalkan musikalisasi puisi tentang membangun jiwa, misalkan macam-macam. Supaya ada nanti gezahnya waktu pameran karya. Enggak ada musikal loh, drama mana kita biasa. Boleh. Berarti menciptakan. Tapi Ustaz Nanda usahakan yang, kalau drama usahakan yang bertema budaya, karena nanti di tema tadi ada kearifan lokal. Bisa diarahkan ke situ gitu. Tampil tema budaya nanti. Contoh ini. Hilang Minang Tinggal Kabau. Kewirausahaan, pembuatan bisnis plan, jadi tidak melulu ada produknya sebetulnya, tidak melulu ada fisiknya, tapi dalam bentuk pertunjukan itu juga hasil dari proyek profil belajar Pancasila.
Nanti dia disebutkan bergotong royong, kreatif, beriman dan bertakwa. Misalnya- Makanya harus muncul nanti yang ini di situ. Itu. Berimannya ada, unsur berimannya, unsur kreativitasnya ada, unsur bernalar kritisnya ada, unsur gotong royongnya ada, unsur tasamuhnya ada. Sehingga ini memang muncul di hasil akhir yang ditunjukkan oleh anak-anak. Boleh kita pakai naskah orang? Haruskah? Boleh kan? Menampilkan naskah orang, misalkan Karya, menampilkan karya apa pertunjukan, karena udah lama ini. Mhm. Nah, nanti pas pembuatan modul kita bantu. Kan udah lama nggak muncul, nah kita munculkan supaya masyarakat teringat bahwa pernah kejadian ini, pernah kejadian itu. Nah itu juga merupakan buat dari proyek. Paham Ustazah? Oke, sekarang ini salah satu contoh proyek. Salah satu kemarin yang saya bantu di MTS Guru Pikir, MGMP Pikir Padang, bukan MTSN tempat Bu Zizi ngajar dulu. Berantara. Jadi saya membuatnya kemarin itu guru fikihnya itu tema kearifan lokal membuat kecimu. Saya tanya nggak tahu Ya itu yang apa makanan khas. kecimu. Ya itu kata kami pakai satu khas. Nah, kecimu itu apa? Itu lah itu. Kecimu itu makanan tradisional yang sudah susah. Intinya gini sebetulnya Bapak Ibu. Kacimui. P5 P2RA ini Kecimu itu rubi. lebih Iya ubi yang dipari itu. Itu Biko dia aja kan. P5 P2RA ini sebetulnya tujuan utamanya Oh, adalah itu. bagaimana kita dan anak-anak bisa menyelesaikan kalau bisa ya tema ataupun topik dari P5 P2RA itu muncul dari lingkungan yang ada untuk menyelesaikan masalah yang ada. Misalkan Apa? kecimu yang tadi itu kan sesuatu yang sudah sulit ditemukan. Sementara kita ingin makannya. Itu kan masalah antara keinginan yang ada tetapi tidak ada bendanya karena sulit membuatnya. Maka dijadikan lagi proyeknya adalah membuat kecimu. Tujuan akhirnya adalah memberi kesempatan kepada generasi lain untuk menikmati makanan tradisional Minang. Ampiang apa tuh? Jadi setiap proyek itu kalau bisa muncul dari Ampiang dadiah. persoalan yang ada di Ampiang lingkungan. dadiah aja jawabannya. Ampiang dadiah. Atu yuk baik kumpu asli itu mah. Di SMA 3 Padang, mereka proyeknya temanya temanya 3 tapi kayaknya pagelarannya satu. Mereka membuat pagelaran adat Minang, semua lengkap. Memang lama proyeknya dirancang ini. Oh luar biasa memang, hebat. Jadi kita dia temanya itu tema kearifan lokal, masalah budaya Minang. Jadi mulai dari pitatah pititihnya, karena kan orang udah mulai susah itu mencari orang yang mampu pitatah pititih. Nah, proyek Pancasila itu seharusnya untuk mengatasi itu. Maka dibuatlah proyek penyelenggaraan budaya Minang, mulai dari pitatah pititihnya naik turun Mantianahnya, acara baraletnya, acara bajambannya. Nah itu juga mereka buat. Agak galang, ya awak nak mungkin itu karena Tumbang pisang. habis karena Tumbang pisang. itu yang buat Saya kan tahu, ya, bayang lewat. Ini kan apa saja semacam apa aja sih? Ide yang baru lihat aja sih. Ini kan berkenaan dengan bulan November kan. November bulan yang sejarah ya. Bersejarah November gitu kan, Hari Pahlawan. Ustaz, ada yang baru ke makanannya tumpang pisang Ustaz. Pisang Ya. itu ditumbuk. Itu saya lihat tadi nomor 7 Ustaz, analisis sejarah beserta kearifan lokal suatu daerah. Dan saya lihat memang di berbagai media sosial ya, di berbagai media sosial itu lebih meriah itu berupa pertunjukan. Lebih meriah berupa pertunjukan atau pagelaran-pagelaran ketimbang suatu produk-produk tertentu. Nah, sehingga bagaimana kalau ini soal juga sih, karena berhubungan dengan November juga, bagaimana dengan seperti apa tuh Bang? Drama kolosal tuh ya. Kolosal yang sifatnya itu lebih mengikuti makanya sejarah nanti, gitu. Ustaz, Ya. saya juga makanya setelah ini rencana kita mau identifikasi berapa modelannya. Misalkan yang pertama ada sifatnya pertunjukan Iya. proyek kita. Yang kedua ada sifatnya produk makanan. Ya. Nanti kita supaya bisa buka stand. Stand, ya. Nah, produk makanan. Ini tapi kalau bisa produk makanan yang memang langka gitu. Ya. Karena salah satu tujuan P5 P2 itu adalah mengatasi masalah yang Ya. muncul di masyarakat. Ya.
Yang kemudian kalau ini saya bayangkan dari kemarin seperti di Man 3 Cianjur, saya punya teman, mereka PMA-nya itu ada memamerkan produk teknologi. Tumpang namanya. Oh iya, Kapok. iya ke depan. Batik. Iya tidak dua tidak. Bisa. Kado rombet ya. Mah bisa Pak batik. Ketumba di kulit komputer Yang mungkin. Oke. Mereka pamer teknologi itu VR. makanan sehat. Seperti Metaverse. Hasil dari karya anak-anak. Anak-anak yang memang di situ kan jurusan ada MAK-nya, jurusan teknologi informasi. Anak-anak informasi itu kan membuat semacam produk namanya virtual reality ya. VR dan virtual reality. Jadi mereka membuat semacam ruangan rapat di dalam kita masuk ke situ pakai Oculus. Nah, bisa rapat di itu yang dipamerkan sehingga sekolah itu kemudian dijadikan sebagai percontohan penerapan metaverse dalam pendidikan oleh kementerian. Nah, jadi itu produk dari anak-anak yang jurusan teknologi. Jadi kalau bisa kita kan punya teknologi robotik. Kalau bisa nanti pas pamer karya robotik ini juga kita pamerkan sebagai hasil Tapi yang barunya. meskipun sekarang kan mereka sedang ada rancangan-rancangan. Nah, jadi Kemana po? Bapak Ibu coba lihat sini. Setidak-tidaknya 3 inilah fokus kita. Ada unsur pertunjukan, ada unsur produk makanan, ada unsur produk teknologi. Maka dari itu kita kembali ke sini. Tema mana yang mau kita turunkan? Kearifan lokal. Dia setidaknya 5 jadinya ya. 3 tema untuk kelas 10, 2 tema untuk kelas 11. Oke, kelas 10 dulu. Yang ngajar kelas 10. Yang ngajar kelas 10. Nah, tema yang mana kira-kira? Pertunjukan. Yang lebih meriah kan pertunjukan. Iya, saya lebih sepakat ke show, lebih ke show, Ustaz. Karena kalau kita lihat Temanya dulu. Nanti topik baru. Oh, itu. Tema. Dia urutannya kearifan ini. lokal. Tentukan dimensi. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Bineka Ika. Tunggal Ika. Sorry. 1. Bineka Tunggal Ika. Bineka. Tunggal Ika. Ya. Bineka Tunggal Ika. Ika. Baru yang tadi itu produk tuh Kewirausahaan. perusahaan baru ke apa? Kewirausahaan. Atau satu aja enggak apa-apa. Bangunlah jiwa raganya kasih sih. Dan kearifan lokal. Anakku senam enggak pede dong. Dalam satu kelas itu apakah ada kelompoknya berapa orang gitu? Seharusnya gini. Satu. Satu tema itu untuk semua angkatan seharusnya. Nah, kan gitu masalahnya. Kalau seandainya kita ambil Dan macam-macam dong. Nah, iya kalau seandainya kita ambil 4, satu angkatan itu satu tema, itu semuanya banyak kerajuan saat gitu. Ini kan Ustaz Nanda, kita itu minimal 3 tema, 3 proyek. Oh gitu. Bisa nanti 3 tema, tapi proyeknya bisa 10. Paham nggak? Misalkan kita ambil tema kearifan lokal. Ya. Kita turunkan dengan dalam bentuk topik. Topik itu nanti apa yang mau kita buat kan gitu. Ya. Bisa jadi dalam bentuk pertunjukan, ya kan? Drama kolosal tentang perang Badri, kan gitu. Iya. Bisa dalam bentuk makanan tradisional topiknya kan. Jadi yang diwajibkan itu 3 tema dan 3 topik. Jadi nanti supaya rame bisa kita buat 3 tema, tapi topiknya nanti bisa berbeda-beda. Sebagian anak mengerjakan masalah pertunjukan, sebagian anak mengerjakan pamer karya, karena ini sifatnya global, bukan individu anak, tapi global. Pokoknya anak itu merasakan semua gitu. Makanya ada pamer karya. Nanti anak-anak itu mempresentasikan setiap apa yang mereka buat. Yang disediakan itu tema di setiap anak. Apakah harus 3 tema? Tidak ada jenis seperti itu. Yang penting di sekolah itu ada 3 tema, 3 proyek. Boleh ke seluruh anak? Mungkin boleh karena jenisnya seperti itu. Ya, boleh topiknya banyak supaya ramai karyanya, boleh. Makanya ada satu sekolah itu ya satu pertunjukan itu kolosal aja.
semuanya include di situ, kan gitu. Iya. Nah, yang mau kita rancang itu kita tetapkan temanya 3, nanti kita turunkan topiknya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya kita. Misalkan kita ambil Bhinneka Tunggal Ika tadi untuk apa tadi strategi Sejarah. Hari Pahlawan, dalam rangka Hari Pahlawan. Lawan ya. Kemudian kewirausahaan nanti untuk makanan. Kemudian kearifan lokal bisa dalam bentuk pertunjukan Ustaz Nanda. Jadi sudah 3 topik itu kan. Nah, dalam hal makanan itu nanti bisa macam-macam topiknya. Ada galamai, Ya. ada randang, Ya. ada itu, bisa macam-macam. Nah, bolehkah nanti? Boleh. Bisa lah, berarti kan setiap Iya. kelas bisa. Yang jelas kita siap nggak membuat modul. Bisa ambil. Bisa ambil. Oke, balik dulu ke sini. Kita sepakati 3 tema aja dan kita tambah tema 1 lagi. 3 aja deh. 3 Alah, Mas. baru start. Itu kan 1 tahun ya, 3 aja. Jadi urutannya gini. Profil Pancasila itu pertama 1 tahun. tentukan dimensi Dan semester. baik P5 dan P2RA. Habis itu turunkan ke tema. Temanya tadi berapa Bapak Ibu? 3 untuk kelas 10 dengan 3 proyek, 2 untuk kelas 11 dengan 2 proyek. Kelas 10 udah ini temanya. Kelas 11. Saya di sini tuh anehnya karena kita guru kelas 10 itu juga guru kelas 11. Itu juga guru kelas 12. Atau tambah guru kelas 11. Ya, Sepakat? ya sepakat. Sepakat. Nah, Bapak Ibu untuk topik, nah ini yang mau kita lanjutkan. Bentar. Nah, tadi kita sudah ambil di tema-tema proyek. Ini di Kementerian Agama ini yang paling aneh. Itu dimensinya, itu juga temanya. Kok bisa? Emang gitu. Unik mungkin saat unik gak? Kemenang ini kan numpang-numpang aja buat tanpa dari. Termasuk contoh-contohnya bahwa Ibu nanti yang mau kita identifikasi setiap topik siapa aja yang terlibat, kan gitu. Apa ya? Kelas 11 ini tadi temanya sama, nanti topiknya aja yang kita bedakan. Ya, di kelas 11. Kalau kelas 11 yang guru mapel, dia guru mata pelajaran pilihan, ada 5 kemarin ya. Mata pelajaran pilihan apa aja kemarin? Fisika, kimia, biologi, matematika lanjutan, bahasa Inggris lanjutan. Bahasa Inggris lanjutan nggak masuk nih? Nggak masuk. Yang dia yang 5 JP. Yang 5 JP aja. Ekonomi, sosiologi. Sisanya masuk nanti ke profil pelajaran besar. Iya. Oke. Enggak tuh. Enggak tuh. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut dulu pembahasan yang ini. Tadi sudah supaya nanti di modulnya gampang. Tadi kita tetapkan ada 5 dimensi. 4 dimensi yang mau kita munculkan. Nah, masing-masing dimensi ini nanti punya subdimensi, apa namanya? Ya, punya elemen dan subelemen. Nanti topik yang kita munculkan itu harus kita sesuaikan dengan elemen-elemen di dimensi profil Pancasila. Sebentar. Jadi untuk ini sebetulnya biasa pelatihan sehari ini baru siap. Lanjut Sat, lanjut. Sekarang harus selesai kita. Maksimalkan. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kan ada dimensi. Dimensi profil Pancasila itu ada 6. Tadi beriman dan bertakwa. Masing-masing dimensi ada elemennya. Nah, ini contoh. Ini dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Subelemennya ini dia mengenal dan mencintai Allah yang Maha Esa, pemahaman agama dan kepercayaan, pelaksanaan ritual ibadah, integritas, mawas diri secara fisik. Subelemennya ini subelemen. Elemennya ada 3. Akhlak beragama, akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia dan akhlak kepada
alam. Masing-masingnya ada sub elemennya. Nanti ketika kita merancang profil Pancasila, misalkan kita ambil topiknya. Saya contohkan. Kita ambil topik, kita tuliskan tema dari kewirausahaan. Topiknya membuat makanan tradisional, misalkan. Nah, ketika membuat makanan tradisional ini, kita akan munculkan profil apa dari beriman dan bertakwa kepada Allah. Misalkan akhlak, elemen yang mana? Apakah akhlak beragama, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, atau apa tadi elemennya? Elemen pertama akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. Ada akhlak kepada alam di bawah. Akhlak kepada alam, elemen yang keempat. Jadi misalkan kita ambil topiknya membuat makanan tradisional, kita ambil dimensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, elemen berakhlak kepada alam. Nah, akhlak artinya memahami keterhubungan ekosistem bumi. Nanti yang karena sub elemennya banyak berdasarkan fase, maka yang kita lihat itu fase untuk SMA. Ini kan ada fasenya nih. Fase yang paling akhir kita fase E. Nah, di fase E sub elemen dari akhlak kepada alam itu ini tadi kan mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat dia tinggal dan melakukan langkah-langkah konkret. Misalkan kalau membuat makanan, ada enggak masalah lingkungan yang muncul? Ada tentu. Masalah lingkungan misalkan terlalu eksploitasi terhadap alam. Ini lebih cocoknya sebetulnya ke tema bukan makanan. Ini nanti lebih tepatnya ke tema bernalar kritis, ya kan? Nah, ke tema-tema yang arahnya sini. Pokoknya kita sebutkan dimensinya, dari dimensinya kita turunkan ke elemen apa yang mau kita munculkan, dari elemen apa turun ke sub elemen apa pula yang akan kita munculkan di dalam modul ajar profil Pancasila. Nanti kita bentuk Bapak Ibu. Oke. Please. Balik dulu ke sini. Jadi Bapak Ibu, ini dia tadi yang kita sebutkan. Ini harus muncul nanti di modul proyek kita. Baik elemen itu misalkan akhlak beragama, elemennya ada beriman kepada Tuhan Maha Esa, elemennya ada 4 dengan sub elemennya yang ini. Elemen apa Bhinneka Tunggal Ika, ini dia ada 4 elemen, sub elemennya ini. Elemen bernalar kritis ada 4 sub elemennya itu. Ini sumbernya dari SKB SKAP nomor 9 tahun 2022. Dan ini harus muncul nanti di modul ajar kita, di modul proyek itu. Nih, elemen gotong royong ada 3, sub elemennya ada itu. Elemen mandiri ada 2, sub elemennya yang itu. Elemen kreatif ada 3. Nah, inilah yang mau kita munculkan di dalam diri anak kita dalam proyek profil penguatan Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ini intinya. Yang ini mungkin tadi pasti kita buang saja betul. Yang mau kita rancang itu adalah modul proyeknya. Bapak Ibu, ini nggak perlu, nggak usah. Langsung aja kita ke komponen modul proyek. Mantap. Ya, ini komponen sama seperti komponen modul ajar, komponen modul proyek juga ini harus ada ini. Oke, Bapak Ibu. Nanti kita akan rancang modul. Isinya ini. Yang pertama informasi umum, identitas penulis modul. Identitas penulis modul itu sudah pasti
tim proyek penguatan profil Pancasila. Sarana prasarana, target peserta didik, kemudian relevansi tema dan topik untuk satuan pendidikan. Makanya tadi saya sampaikan proyek kita itu harus relevan dengan kondisi sekolah kita. Bahkan di judulnya saya baca topik dalam profil Pancasila itu harus muncul dari masalah yang ingin diselesaikan di sekolah itu, di lingkungan sekolah itu. Tujuannya supaya nanti anak kalau target kita bernalar kritis, dari setiap kegiatan yang muncul, masalah yang muncul, dia bisa bernalar kritis, mengambil keputusan dan bisa menyelesaikan, kan itu. Bernalar dia bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang sangat kritis, bukan kritik ya. Yang banyak itu menyelesaikan masalah dengan kritik. Ini bukan kritis, ini yang kritis. Jadi misalkan kemarin di salah satu SMA, MA di apa ya, Darmasraya itu, MA Darmasraya, salah satu proyeknya di situ anak-anak itu, Bapak Ibu, kan multi etnis. Ada Jawa, ada itu, ada ini, ada itu. Maka mereka buat gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika dengan cara asimilasi budaya. Jadi mereka melakukan pegelaran pertunjukan yang menggunakan semua bahasa, baik bahasa Jawa, bahasa Minang, ada juga salah satu bahasa Batak, karena di situ kan campuran semuanya. Bahasa Mandailing. Mereka akhirnya terjadi asimilasi. Ternyata antara suku Jawa dan suku Batak dengan suku Minang ada perbedaan di sini, ada persamaan di sini, sehingga masing-masing anak memahami budaya, tidak terjadi lagi gesekan Jawa. Sekolah kan sini itu Jawa, Batak, Batak, itu yang kawan. Di situ sering. Project Batak, kawan-kawan. Dandut Apalagi lagu itu. Lagu Jawa kan. Itu salah satu cara mengatasi misalkan. Maka dibuatlah pergelaran asimilasi budaya. Bagus juga satu, kreatif juga tuh. Jadi itu idenya yang kemarin kita muncul di sana. Tanya Ustaz. Ya. Tadi kata Ustaz proyek Pancasila ini berawal dari permasalahan di dalam sekolah gitu kan. Yang saya sampaikan tadi itu di situ kan ada yang saya sampaikan tadi itu permasalahan. Boleh enggak? Kalau ukuran sekolah kita ini kita tidak ada yang boleh enggak gitu kan? Ya mungkin sekolah kita dari pukul 7 sampai pukul 4 dia belajar. Belajarnya mohon maaf ya, belajar seperti konvensional aja kan, dalam kelas gitu, monoton dalam kelas gitu. Boleh gelar karyanya itu karya yang membuat anak tidak bosan di belajar gitu kan. Seperti apa ya, ada gelar yang show tadi lah gitu kan. Cara belajar misalnya ya kita mengajarkan tentang bahasa gitu kan, tentang kalimat, tapi dengan cara bentuk pertunjukan gitu kan. Kita belajar kimia gitu kan, tapi dengan cara bentuk melawak gitu. Boleh nggak parodi misalnya kayak itu. Jadi masalahnya gini, saya pernah mendampingi anak main bola basket, remedi kimia usuk gitu kan. Dia tegangan itu saat gitu kan. Dia tegangan. Jadi ketika belajar main bola basket dia kalau kimia nanti bisa tuh ya. Jadi memang melampaui unik anak-anak yang di dalam cara belajarnya gitu. Bapak Ibu, P5 itu selalu muncul dari masalah yang ada di lingkungan dan masalah itu ingin diselesaikan secara bersama karena masalah nggak bisa diselesaikan. Kemarin ada juga temanya anti bullying. Mereka buat iklan anti bullying, poster anti bullying itu juga bisa. Poster karena akhirnya topiknya gini, topiknya kalau nggak salah madrasah anti bullying. Maka langkah-langkahnya yang pertama mereka sosialisasi, kemudian ada edukasi, mendatangkan narasumber untuk membahas masalah bullying. Terakhirnya ada produknya namanya poster anti bullying dan mereka parodikan dan divideokan lalu diposting di YouTube sekolah. Keren, bagus. Kenapa itu muncul? Karena di sekolah itu anak-anak itu terbiasa dibully.
Kalau di awal kan Iya. kebetulan Iya. yang gitu-gitu kan tidak ada. Tapi untuk kampanye dengan tujuan target di luar, boleh. Berarti kita nanti menggunakan tema Bhinneka Tunggal Ika gitu. Temanya madrasah anti bullying. Bullying apa lebih spesifik misalkan? Bullying fisik, dan bullying apa? Bullying segala macam. Ustaz, Boleh. kalau saya di biologi sudah dimulai Ustaz sebenarnya. Di materi virus. Itu Sama, bisa. kampanye virus gitu, Pak. Boleh. Hmm. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oh iya masih Bisa. Oke, Itu kita siap. akan merancang lah ya Pak. Awal aja jalan Sarah. Iya. Poster nana lah tapi sudah bang. Iya. Oke. Di komponen inti. Jadi nanti ada komponen umum. Misalnya nanti kita Dulu solo nedo pe tuliskan itu baru kita pasal buat di Indonesia tapi komponen yang inti. gelar acara. Deskripsi singkat project. Untuk bisa Tapi membuat segala deskripsi singkat project tentu sudah harus ada Topik ya. topiknya. Apa topiknya? Ayo. Misal tadi itu Ustaz, mengenang jasa Imam Menjol kan atau pahlawan apa Ustaz? Oke. Ustaz Dodi menawarkan salah satu topik Bhinneka Tunggal Ika atau kearifan lokal atau apa ini? Imam Menjol, tentang Imam Menjol. Mengenang Perjuangan Imam Menjol. perjuangan Imam Menjol. Bonjol. Ya. Ah, Benar juga. boleh. Boleh juga Ini perang kan itu. di sini. Karena Imam Bonjol mereka atau itu lupa sejarah Ustaz. perang Ya. Sintua. Perang Sintua itu berkaitan dengan batas Renville yang Jadi ini kan termasuk saya tidak tahu seperti apa sejarah. Iya, iya. Saya tahu. Bisa diperankan Iya. dalam bentuk pertunjukan. Hah? Beko di judul ku literasi buat lain. Yang bukan aja dulu di sekitar kita. Oke, ini sepakat. Topiknya yang ini. Berarti dimensi yang muncul di sini nanti, yang pertama ada dimensi beriman. Ya. Oke? Ada. Dimensi beriman. Ada, Ustaz. Cumanya nanti elemennya cari ya, elemen apa yang muncul, yang paling cocok. Mungkin muncul juga elemen kreatif di situ, enggak, Ustaz? bisa. Nah, kreatif itu elemen yang mana nanti yang muncul? Harus dibuat di modul itu. Kemudian mungkin bisa jadi elemen gotong royong muncul juga di situ. Maka akan kita munculkan nanti di dalam modulnya. Nah, seperti apa produknya? Ini nanti yang harus kita lakukan dalam bentuk alur kerja. Tunggu sebentar lagi. Bapak Ibu. Sadar? Iya Ustaz. Ini contohnya tadi. Oh, iya. Deskripsi singkat proyek. Yang pertama kan topik sudah ada. Nanti deskripsi singkatnya apa? Ke bawah. Baru dilanjutkan nanti kan di sini. Dimensi mana yang mau kita munculkan kan gitu. Ya. Di bawahnya itu, di bawah deskripsi singkat, di bawah topik, dimensi yang mau kita munculkan. Tentu yang pertama beriman kepada Allah. Ya. Di dimensi beriman kepada Allah, elemen mana yang mau muncul kan gitu. Elemen dan sub-elemen. Ya kan? Nah, elemen misalnya berakhlak kepada manusia dan mengingatkan sejarah. Sub-elemennya apa? Nanti saya bagikan dimensi tadi saya rasa sudah saya bagikan ya di grup. Sudah. Nah, nanti lihat dimensi yang mana, elemen yang mana, sub-elemennya yang mana. Ya. Baru tujuan spesifik untuk pasien tersebut. Apa tujuannya? Tujuan dari kegiatan ini kita adakan. Misalkan untuk meningkatkan iman kepada Tuhan melalui elemen ini, untuk meningkatkan kreativitas anak-anak melalui elemen ini, kemudian untuk memperkenalkan budaya bangsa melalui elemen ini. Oh gitu. Nah gitu. Nah di situ tujuannya kita buat. Baru nanti ada alur kegiatan, sebentar lagi kita lihat. Di dalam alur, setelah alur kegiatan ada asesmen, ada bahkan sampai pemantik. Kalau gagal anak-anak itu masih harus diulang, boleh remedi. Remedium. Kemudian ada refleksi pendidikan. Refleksi pendidikan ini rapor kemarin kita belum pernah buat rapornya. Karena di semester 2-nya mepet luar biasa. Hingga rapor kita belum muncul. Baru terakhir ada, ini harus ada karena kita mau akreditasi. Iya. Kalau tidak ada modul ini gagal kita. Kalau gagal kita, wah bahaya ini manice. Nah, kemudian lembar kerja, bahan bacaan, glosarium dan data pustaka. Hampir semuanya harus ada di dalam modul.
Cumanya di Excel-nya itu baru ada di alur kerja. Ya, bisa dipahami Ustazah? Ya, insyaallah. Oke. Sebelum kita ke alur kerja, nah ini kan baru satu proyek untuk kelas 10 memperingati perjuangan Imam Bonjol tentang memperingati perang apa namanya? Mengenang perang Sintua. Ya. Oke, satu. Apalagi temanya? Dia tadi kan tiga tema, 3 proyek. Kalau 3 tema, 3 proyek berarti 3 tema, 3 topik kan gitu. Nah, ini 1 topik sudah. Membuat batik. Batik Kejar kita enggak? Ya. Kejar, Kemudian timnya gimana? SDM-nya mungkin lagi kira SDM-nya. SDM yang untuk pengerjaan batik itu. Sebetulnya gini, kalau memang dibutuhkan dalam proyek Pancasila, kita harus wajib pula mengundang orang luar. Iya itu Ustaz. SDM-nya Harus ada kolaborasi dengan luar. Orang narasumbernya tujuannya untuk apa nih Sat? Untuk melatih atau untuk memberikan pencerahan saja? Kolaborasi misalkan kolaborasi langsung bisa siap. pencerahan, Workshop, kolaborasi bisa dalam bentuk Berarti workshop bisa ya? Workshop. untuk pelatihan, bisa dalam bentuk inyobana yang dibuka psikobelati, bisa. Senior. Kita Ustaz, SDM lagi tim pelatihnya. Memang salah satu penilaian di P5 P2 RA itu harus ada kolaborasi dengan pihak luar di luar madrasah. Nah ini makanya mau kita pikirkan bersama-sama. Siapa kira-kira mungkin bisa nanti kita undang untuk kolaborasi. Bapak Ibu, sebagai inspirasi, kolaborasi ini bisa kolaborasi dengan pihak luar itu bisa dengan perusahaan, bisa dengan individu, Komunitas. bahkan bisa dengan komunitas, bisa dengan orang tua siswa kita yang punya kompetensi di bidang itu. Ini yang mau kita cari. Oke, usul Zazi tadi apa tadi? Membuat apa namanya topiknya? Topik spesifiknya. Iya, ada tuh. Dari alam bahan apa? Ekoprint. Iya. Batik ekoprint. Iya. Oke, Dari bahan alam. Eko. Ekoprint. Apa lo anu apa? Dot. Kamera lingkar jarum, lubang jarum. Bapak Ibu, sepakat? Kamera dari lubang jarum. Bisa. Batik Manual. ekoprint. Bisa lah. Ini topik Literasi, yang kedua. literasi Batik digital. ekoprint. Nanti kan kita Bisa lokasinya PK, kan berada di Masa PK dulu di tengah-tengah banyak banyak pepohonan. Jadi pemanfaatan alam untuk penciptaan produk Iya. Namun muka. batik. Nah, nih. Jadi Zazi dicatat nih. Iya. Pemanfaatan alam untuk penciptaan batik Dari kreatif untuk kamera ya. Tolong menggali permasalahan. Nah, di modul nanti saya berharap memang guru-guru sudah memunculkan permasalahan. Kenapa harus ini topik diangkat? Salah satunya saya, misalkan termasuk guru-guru perang Sinto itu nggak tahu. Benar nggak? Benar. Itu kan masalah. Cuman sementara awak tahu, awak tinggal di situ. Kan Museumnya masalah. tuh, museumnya ada. Nah, ada museumnya. Nah, itu namanya tahap kontekstualisasi. Artinya memberi pemahaman kepada anak tentang masalah itu, kenapa ada dan bagaimana menyelesaikannya. Baru tahap aksi, merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Nah, disinilah tadi kita namanya membuat produk itu. Misalkan, kalau masalahnya masalah makanan tradisional yang sulit didapatkan, nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, itu namanya di aksi itu. Cara mewujudkannya, cara membuatnya nyata, atau cara menyelesaikan masalah yang muncul di sekitar anak-anak. Ada yang apa Ustaz? Yang ada tak yang kenal di sini Janur gitu. Janur. Janur. Oh, Janur.
Jangan Janur lupa. kuning. Iya. Harus ada tahu namanya. Makanan. Anyaman biasa. Oh, anyaman itu. Biasa. Itu barale biasanya itu. Iya, iya. Kita lanjut dulu. Setelah nanti udah ada, kita refleksi bersama anak-anak. Produk kita ini kira-kira udah oke atau belum? Jika belum, maka lakukan apa namanya perbaikan. Namanya remedi. Maka nanti Bapak Ibu di antara ini harus ada asesmen formatif. Bukan bisa jadi. Melihat apakah Tidak enak. PBM yang kita lakukan P5P2 era itu berjalan baik atau tidak. Harus ada asesmennya. Tapi kalau yang ingin Nah. punya jangan pesan. Kemudian Bapak Ibu nanti tidak lanjut rekomendasi kenaikan protein. Nanti produk nanti setelah jam 5 ini selesai berarti sudah selesai satu produk kita. Guru dan anak-anak beserta guru wajib menyusun laporan. Kalau ada dia produknya ada, kalau memang produknya ada, tambah laporannya. Kalau tidak ada, misalkan pertunjukan hanya dalam bentuk pertunjukan latihan itu dipoto, dibuat disusun laporan. Nanti ajang terakhirnya adalah pamer karya. Di pamer karyanya inilah yang mau kita gelar nanti. Perang situ itu seperti ini ternyata. Dibuatlah nanti dalam bentuk drama pembahasan. Proposal ya. Batik ekoprint itu ternyata ini hasilnya. Tetapi di dalam pamer itu harus kita tunjukkan bagaimana proses step by step sampai tercipta Ya. batik ekoprintnya itu. Tahapan-tahapan. Ini yang mau kita pamerkan nanti. Kita uraikan langkah demi langkah, kita sampaikan. Nah, inilah muncul batik ekoprint. Ya. Dan itulah terakhir nanti laporan karya. Makanya saya bilang kalau bisa karena kita mau pamer karya, setidaknya pertunjukannya minimal ada 2 atau dan produk-produk makanan atau ini nanti bisa jadi bisa kita lakukan karena kita ngambil tadi temanya kewirausahaan. Sebenarnya produk itu harus mendatangkan nilai ekonomis ke kita atau ke siswa di dalam pamer karya. Kalau memang nanti benar-benar rancak pamer karya, saya bisa mengundang gubernur, saya janji. Tapi produknya memang harus nggak malu-maluin gitu. Buya, Buya. Buya Maya, saya bisa mendatangkan insya Allah. Itu yang dari Kalau Allahu Akbar. harus bagus hasil karya itu. Perfect. kalau itu nak malu-maluin tapi ini jalurnya kayak Oke, Bapak Ibu, bisa dipahami? Dari Ini nanti langkah kegiatan yang mau kita lakukan. Nah, batang namanya dilambah-lambah. apa namanya tuh Rumbio itu apa? Daun rumbio. itu ahli anak tuh kan. Iya. Ustaz. ini kemarin saya melakukan pendampingan benar. DKM di Vicky. Ini salah satu Kan cantik temanya Aduh. istilahnya kita selalu membayangkan Tahannya Megan. profil Pancasila itu kan itu kalau yang kayak ini gitu. Tapi tahan ya. kita buat sederhana. Rumbio. Kalau Rumbio. contohnya, kalau mie yang dari kertasnya waktu kan pendampingan DKM di Bisa buat Vicky, bunga. Hmm. Bisa ke bawah bunga. ini temanya, ini dia kan tema Saya yang ahli kan yang bukan Itu SDM gitu bisa bangsa kan ya. temanya dibuat karena itu kita di daerah kita kan kewirausahaan. Iya. Topiknya Rumbio. mengolah ubi ungu menjadi berbagai produk yang Siku bisa buka bernilai dia. ekonomis. Baca rumbio. Karena dia punya ubi ungu gitu. Jadi setahu dia selama ini Direktur disuruh ya ada. ubi ungu itu Disebutkan hanya dijual ke pasar Bang, mentah. Ya. Nah, itu kan persoalan nilai Ya. ekonomisnya sangat sedikit Ya, kalau Tad. cuma Masih dijual. PK. Nah, sekarang dia berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan membuat produk ubi ungu. Maka dibuatnya ubi ungu menjadi bernilai ekonomis. Durasinya 48 JP, 48 JP itu dibagi 8 karena itu 6 JP. 6 hari ya. 6 hari mereka buat. Dimensi yang diharapkan muncul adalah dimensi kreatif. Ya. Kreatif ini kalau tidak salah dia tidak ada elemennya, memang langsung. Sebenarnya tidak ada, langsung kreatif. terserah anak tuh mau Ya. jadikan misalnya Ya, donat seperti apa yang biasa, yang penting kreatif. kirim Nah, dia Kan kayak elemen yang dihasilkan kan
karya dan tindakan orisinil. Sebenarnya mengeksplorasi, menekspresikan pikiran. Stick ungu, oh iya ada stick ungu. Karya, ini Bapak Ibu. Mana letak Stick ungu. Sudah? Masya Oke. Allah. Sekarang untuk menyusun modul tadi kan sudah kita sepakati bersama. Ini pernah. Dimensi ada 4, Ini warna hitam aja. kemudian P2RA nya ada 5, tema untuk kelas 10 ada 3, topik untuk kelas 12, kelas 10 dan 11 ada 3. Satu lagi kelas. Topik kelas 10 apa satu lagi kira-kira? Iya. Ayo siapa yang mengusul? Yang Ayo, usul. Bapak. Makanan. Apa isinya, Ustaz? Makanan yang arahnya ke kearifan lokal. Malamang. Atau kita buat Tapi itu masih aku. kita buat nanti pas Malamang tradisi Malamang, memang Malamang anak-anak itu. Ini memang lamang. Ini memang baca orang film. Si Ayu pakai lamang mah. Oke. Attention please. Jangan yang keren-keren, Ah. itu yang Iya kalau pengantin kok keren nggak masa? keren banget milkshake. Milkshake. Oke. Oke. Bapak Ibu, jadi ke situ. Halo. Halo. Yang kelas 10. Yang pertama mengenang kerang sintua. Yang kedua pemanfaatan alam sebagai pembuatan batik ekoprint halaman IC. Yang ketiga Malamang, kemudian talang ubi, wajib dan es 2 bonai atau pengantin kelapa. Bagus, alamat bagus, Oke ya. alamat bagus lah. Sekarang sebelum ke orang-orangnya kita lanjut dulu ke yang kelas 11. Itu yang kelas 10 itu kan? Ya, kelas 10. Apakah Woi Ayu kau suruh keluar nih. suci ayu ini orang ya? Apakah di kelas 11 temanya tetap sama, yang kita bedakan hanya topiknya, atau temanya kita bedakan, topiknya kita bedakan? Samakan tema topik beda. Atau kita tambah temanya lagi yang agak Bekon atau kerajon deh saat? alami. Caranya 4. Sudah kita lakukan 3 sebetulnya. Budaya sekolah, intrakurikuler, ekstrakurikuler. Ternyata belum nampak ya kan? Nah, maka kita nampakkan dengan cara membuat project. Nah, ini dia projectnya. Nanti bisa dilihat di SKB SKAP nomor 9 tahun 2022. Tujuan spesifik untuk fase tersebut. Tujuan spesifiknya kenapa itu kita ambil pada fase itu? Alasannya apa? Dan segala macam. Jadi tujuan pencapaiannya apa? Tujuan pencapaian ini, Bapak Ibu, harus selalu sinkron dengan dimensi. Bersinkron dengan dimensi dan juga tema. Jangan nanti tujuannya beda, dimensinya beda, kemudian temanya juga beda. Iya ya. PAI. Lampu rumah terapi. Iya, salah. Aroma lavender. Apa satuan? Oke, Bapak Ibu. Di ruang transitnya kemudian alur oke itu lah. kegiatan project. Nanti di situ harus Bapak Ibu buat alurnya, misalkan alur pengenalan. Apa aja langkah di pengenalan itu? Di modul itu harus ada nanti. Misalkan tadi perang apa tadi nak? Sintua. Jadi di alurnya itu yang pertama pengenalan. Di tahap pengenalan itu apa aja yang mau dilakukan? Ya kenalkanlah Sintu itu siapa gitu kan, siapa boleh. Sintu itu kan. Jadi nanti kan ini dia. Nama orang. Pengenalan itu apa alurnya? Ya kan? Batang kayu. Apa yang mau dikenalkan? Kemudian kontekstualisasinya, berarti menggali sumber bacaannya kan di mana. Kemudian aksinya seperti apa, merumuskan peran yang akan dilakukan. Nah, makanya tadi ada skripnya, mungkin
terbuat di situ. Iya, Naskah ya. Redaksinya setelah kita lakukan ternyata nanti kita suruh anak mempraktekkan ternyata masih ada kurang di sana sini. Itulah dilihat formatifnya kan. Nah, itu yang diperbaiki. Baru tidak lanjut nanti ada terakhirnya ada hasil project yang akan kita tampilkan. Paham ya Ustazah? Nah, jadi alur kegiatannya dibuat secara umum aja kalau di modul, nggak perlu yang rinci. Tahap perkenalan apa, tahap apa tadi, kontekstualisasi apa, tahap aksi apa, tahap refleksi apa, tahap tindak lanjut apa. Secara umum aja kalau yang di modul. Jangan lupa pertanyaan pemantik. Sama seperti di modul ajar kita itu ada pertanyaan. Ini pun buat sesuai tema ini. Misalkan tadi perang sintung. Tahukah Ananda atau pernahkah Ananda mendengar perang sintung? Itu udah pemantik. Iya. Ya. Atau Apa yang disebut dengan itu ekopril? Jadi pertanyaan pemantik itu kan pertanyaan yang memunculkan keingintahuan Tahuan. anak. Kalau dulu Curiosity. disebut dia dengan persepsi. Iya. Sekarang pertanyaan pemantik. Pemantik. Jadi harus ada di modul kita itu pertanyaan pemantik. Tahukah antum apa itu PCO? Tahukah kamu bagaimana cara membuat PCO? Nah, itu udah hal-hal yang membangkitkan keingintahuan siswa. Kemudian nanti di situ ada asesmen. Asesmen ini bisa asesmen yang formatif ataupun sumatif. Kalau asesmen sumatif tentu kita lihat hasil produk, kemudian kerjasamanya seperti apa. Ini dia tercapai ini. Nah, asesmennya itu nanti mengukur ini ketercapaian itu. Ya jujur atau tidak dan segala macam. Pengayaan remedial kalau memang perlu diremedialkan, yang jelas harus ada remedi bagi anak-anak yang belum mencapai target. Baru daftar kerja peserta didik. Jadi di situ ada daftar kerja peserta didik yang memungkinkan anak bisa bekerja tanpa pun harus ada awak guru-guru pendamping. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami. Lalu siapa yang akan membuat? Yang akan membuat sesuai dengan tema ini, sesuai mata pelajarannya yang include di situ. Misalkan tadi Perang Sintua yang terlibat Sosiologi, bahasa Inggris, sejarah, PKN, PAI, bahasa Indonesia. Silahkan disusun, silahkan tunjuk siapa yang akan membuatnya atau rembukan. Silahkan kumpul. Malam dan segala macamnya. Ini apa tadi? Biologi, PKWM, ekonomi, PAI. Silahkan guru-guru ini nanti kumpul untuk membuat rancangan. Ustaz, apa tadi Ustaz? Malamang PAI. PAI ini sudah saya anggap bahasa Arab termasuk PAI ya, Tad? Ya, PAI itu masuk semua karena beriman dan bertakwa kepada Allah. Masuk semua. Kan target kita itu. Kalau beriman bertakwa kepada Allah semua. Masuk include. Ayu ini masuk nama itu. Hah? Oke. Oh, Ayu enggak masuk pun nanti kita paksa dia untuk. Kemudian PCO, kimia, biologi, fisika, PAI, bahasa Inggris. Kalau bisa nanti PCO ini memang detail datanya, termasuk datanya misalkan apa yang dibutuhkan, apa bahasanya dan segala macam. Data pembuatannya, kronologi pembuatan. Biologi. Kalau tidak biologi tolong. Masuk PKN, oke. Anak orang itu pandai-pandai tak PKN, tambah PKN. Ya. PCO nanti, oke gini. Untuk modul Perang Sintua kita serahkan Ustaz Nanda, kemudian dan teman-teman ya modul penanggung jawabnya. Malamang kita harapkan ke PAI lah, PAI karena Ustaz PAI dan PKN rancangan modul. Kemudian PCO kita serahkan Umi dan Umi membantu aja, masalahnya Umi kan tak masuk Oke. ke ini mah. Modulnya nanti Nindi ya. Nah, Umi kasih caranya, Iya. nanti buatnya Nindi. Kan? Nindi. Nindi. Karena Umi tak masuk. Nindi dan Bio. Ustaz Dodi. Ustaz Dodi ini nanti tidak hanya di sini, dia harus bergerilya ke semua tema. Iya. Karena dia koordinator. Iya. Nah, Umi Saya hanya menanggung jawab. Ah. Dengan ini tidak ada. Umi membuatnya tidak Umi untuk harus Umi Pengarahan Umi. Kemudian terlibat
menghasilkan apa ini tadi? Iya, iya. Orang tuh sok-sokan ya. Udah pandai sendiri. Multimedia, TNK ada ya, Go. Makanya. Yang tanggung jawab ya, Go. Nah, kemudian seni budaya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke. Guru BK nanti dari gerilya. Sama. Perkusi ini ya, guru BK, gambar, seni budaya, bahasa Indonesia. Ekofren, guru matematika semua ya. Tolong dibantu. Sosiologi. Di sini tadi sebetulnya sosiologi betul ini. Oh ini sosiologi. Kemudian ini nanti untuk karya ini, karya video ini sosiologi ya Neng, karena sosiologi apa namanya dibutuhkan nih Mas ya. Sosiologi itu malah. Kemudian untuk tradisional kuliner ini semua kita serahkan ke anak-anak khusus kelas 11. Ya, tradisional pun silakan nanti dibuat. Lampu terapi tadi kan, lampu terapi ini siapa? Fisika Ami yang membuat modulnya. Ami, kemudian kimia, matematika, TK, ekonomi, dan Lucy nanti tolong dibantu. Ya. Kemudian untuk tradisional pun all teacher kita serahkan ke untuk proses pembuatan modul. Baik Ustazah, kira-kira kapan selesai modul kita? Sebelum kita exit, modul udah harus selesai dan kita harus periksa. Iya. Boleh nanti kita share di grup. Ayo Ustazah, kapan terakhir? Ustaz, kita kan mulai tanggal 13 ya. 13 mulai ya. Iya, tapi kalau saya berharap jangan tanggal 13 kalau diserahkan karena kita harus sosialisasi juga ke anak sebelum hari H itu. Oke. Ada setiap PAI ada bahasa Arab dan PAI. Oh iya. Oke, include bahasa Arab. Bahasa Arab, semua bahasa Arab. Presentasi pakai 2 bahasa. 3 bahasa. Oke Bapak Ibu, ini tanggal berapa hari ini? 24. Bisa enggak kita terima modul ini di 2 Oktober lah paling lama. 2 November. Bisa. Oke. Insyaallah lah bisa tuh. Iya Ustaz. Video itu perlu namanya tetap ya. Tetap ya. Menurut Ya, silakan Pak Sarul. Saat pembuatan modul itu mana mikrofon kita? Iya, silakan. kalau Waalaikumsalam. Jadi menurut hemat saya kalau seandainya modul ini bisa cepat diselesaikan ya, jadi lebih baik hari ini kita berkelanjutan habis istirahat. Iya. Masing-masing kita yang diamanahkan itu misalnya malaman tadi pasaran, TNI segala macam sampai yang modulnya kita tuntaskan hari ini. Apa-apa saja item yang mau kita jelaskan kepada anak-anak. Saya kira ini cepat selesainya karena kalau kita mencari waktu lagi. Kapan lagi dah? Kapan lagi kita berkumpul seperti ini Nah, dan kalau sudah diserahkan ke masing-masing kelompok itu sebenarnya masih susah. Ya, jadi hari ini kita kumpul istirahat, setelah kita lanjut. Jadi hari ini kita betul full. ada makan siang. Iya, dia bermakan sehari Masya Allah. daripada kita masing-masing kelompok. Susah seperti itu saat konkretnya. Jadi kan mengkorban. Modul yang akan kita buat ini, jadi kan saya akan kirim sama Ustadz bentuk video ya di dalam WA Ustadz gitu kan. Saya lebih cenderung ke situ bentuk alurnya Ustadz gitu, alur dari modul project kita ini gitu, lebih seperti itu bagusnya gitu, rapi segala macam. Terus pembuatan modul itu apakah juga dimasukkan dalam bentuk anggaran biaya yang digunakan enggak? Kalau di modul tidak Enggak. dibolehkan itu. Kalau seni kita nanti ini contohnya Museum Perang Sintu itu Pinjam alat? kita tidak bisa tuh harus pinjam alat itu. Iya. Ada properti, ada baju, ada senjata segala macam harus kita pinjam ke Museum Sintu. Nah, inilah nanti yang dimusyawarahkan di kelas dengan anak-anak. Oh, gitu. Memang tidak ada ya. Saya kira ini mungkin sudah berbicaranya masalah teknis nanti. Iya. Kalau saya inginnya kita konsepnya aja hari ini. Ya memang modul Ya. yang mau kita Modulnya aja sampaikan gitu. itu. Jadi kalau teknisnya nanti Pas hari pelaksanaan nanti itu kita bicarakan lagi di sana. Tapi nanti pada kalian nanti itu.
Lubuk Basong Banda kali. Langsung kali.